Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai hari yang baru, mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Tuhan, Kau begitu baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Setiaan-Mu lebih daripada hidup Tuhan. Dan bersyukur kami menyembah Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Biar pada pagi hari Tuhan, saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, saat kami datang memuji-Mu Tuhan, Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk hari yang baru, untuk menjalani Tuhan setiap rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan, dengan segenap hati menyanyikan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang selalu menepati janji-Mu, oh Allah yang setia, Allah yang mulia. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, agungkan Dia, naikkan segala ucapan syukur-Mu kepadanya. Sebab Engkau layak, Engkau setia, Kau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah lalai. Kiala rana malarana yala raso, kiala rakala rabakala raso, kuluna mahana malarana nama 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 yala rana malayala raya, holololo rumana bakala rase. Terpujilah Engkau Tuhan, oh haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baik kita mau merenungkan sedikit akan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 25. Kita masih berada dalam serial Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, Yesus selalu memakai perumpamaan-perumpamaan untuk memperjelas keadaan atau audiensnya supaya pendengarnya lebih mudah mengerti. Nah, kita lihat salah satu dari perumpamaan tentang kerajaan Allah. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, di sini dikatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seperti seseorang atau big boss yang akan pergi ke satu negeri yang jauh sekali, dan terus kemudian sebelumnya dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sama seperti saudara, mungkin saudara sebelum berangkat keluar kota, mungkin saudara punya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, dan sebelum saudara berangkat, saudara memanggil mereka dan terus mungkin memberitahu, ya mungkin saudara minta mereka untuk melakukan tugas ini, tugas itu selama saudara pergi ke luar kota. Mungkin saudara minta tolong siram tanamannya, gunting rumputnya, bersihkan kamar ini, bersihkan gudang atau apa, dan selanjutnya saudara memberi tugas kepada mereka. Hal itu juga sama di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu tuan itu berangkat. Nah, di sini si tuannya, dia memberi kepada salah satu hambanya itu 5 talenta, yang satu lagi 2 dan satu lagi 1. Nah, kalau 1 talenta itu sekitar 34 kilo. Jadi kalau misalkan itu berupa emas atau koin, mungkin seberat itu yang diberikan kepada hambanya. Ada yang 5, 2, dan 1. Tetapi yang menariknya, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi pada waktu tuannya memberi, dia tidak asal memberi secara random, secara acak, tapi dia berkata bahwa masing-masing menurut kekuatannya atau kesanggupannya sendiri-sendiri. Kepada yang 5, dia tahu bahwa dia sanggup untuk melakukan, kalau saya kasih 5 maka dikasih 5. Kepada yang 2, dia tidak kasih 5, tapi dia kasih 2 supaya dia tahu kemampuannya. Kepada yang terakhir, dia lihat dia kuatnya cuma 1 talenta, maka dia tidak kasih 2, dia tidak kasih 5, tetapi hanya 1 saja. Tuhan ini tidak pilih kasih, tetapi Tuhan mengukur berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Dan kalau kita mengerti tentang ayat ini, tentunya kita tidak akan menjadi jealous kalau ada anak Tuhan yang super kaya atau sederhana, sebab masing-masing menurut kesanggupannya sendiri. Ada orang yang mungkin pada waktu kehidupannya sederhana, dia humble, dia rendah hati, rajin beribadah, tetapi pada waktu terus kemudian dia mendapatkan katakanlah harta yang sangat luar biasa, bisa saja kalau dia tidak kuat maka dia bisa meninggalkan Tuhan, atau bisa, apalagi kalau bisnisnya itu lancar. Wah, kalau saya tutup hari Minggu bisnis saya, orang-orang bisa lari kepada toko yang lain. Saya harus buka, dan bisa saja diambil waktu ibadah. Ya mungkin sekarang kondisinya, tapi kan karena live streaming saya bisa dengarkan mungkin nanti malam, besok paginya, it's okay untuk jam ibadah diganti. Tetapi kalau saudara melakukan demikian, artinya kita tidak memprioritaskan atau tidak memberikan slot waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengabaikannya, terserahlah kapan saja, mau malam, mau besok atau apa, tergantung waktuku. Nah, di sini masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tuannya itu tahu
kesanggupan setiap hamba-hambanya. Tuannya tahu kesanggupan kita masing-masing. Ada orang diberi kepercayaan gereja yang mega church, besar, jumlah jemaatnya mungkin 5.000, 10.000, ada yang bahkan sampai 20.000. Kenapa? Karena dia sanggup untuk memikulnya. Ada yang tidak bisa untuk memikul, kalau diberikan mungkin 20.000 jemaat, ya hanya 500 saja, ya cukup. Seperti itulah berdasarkan masing-masing kesanggupan daripada hamba-hamba itu. Nah, mungkin ilustrasinya bisa saya ubah sedikit supaya lebih gampang pencernaannya, karena berupa talenta kita tidak common, tidak umum untuk kita membahasnya pada masa zaman sekarang ini. Katakanlah gini, ada seorang tuan, dia sedang hendak berpergian, dan dia mempercayakan kepada hamba-hambanya ini sebidang tanah. Yang satu dikasih katakanlah 1 hektar untuk dia mengusahakannya. 1 hektar itu sekitar 10.000 meter persegi ya kalau nggak salah. Dan terus kemudian yang satu lagi dikasih 1.000 meter persegi. Yang satu lagi, dia tahu kalau dikasih 1 hektar dia nggak akan sanggup. Dikasih 1.000 meter persegi juga nggak akan sanggup. Dikasih ya 200 meter persegi saja. Kira-kira seperti itu. Dan terus kemudian hamba yang menerima 1 hektar, dia menanam jagung, dia menanam mungkin tebu, menanam gandum, bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan dalam waktu yang tidak berapa lama. Dan begitu juga si hamba yang 2 talenta atau hamba yang mungkin mendapatkan 1.000 meter persegi. Dia mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia menanam tanaman yang untuk bisa cepat menghasilkan. Tetapi yang dapat 200 meter persegi, dia berpikir saya ini kecil sekali, mau melakukan apa? Dia tidak berpikir kalau kamu dikasih yang 1 hektar, kamu gak akan sanggup. Ya, kalau dikasih yang 1.000 meter pun kamu gak akan sanggup. Kesanggupan kamu cuman mengelola tanah 200 meter persegi saja. Nah, lebih mudah dicerna ya, seperti itu. Jadi tuannya itu memberi masing-masing kesanggupan sesuai dengan kesanggupan daripada hambanya itu. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Begitu juga dengan hamba yang 2 talenta tersebut. Ya, ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi dengan kata uang tuannya atau sesuatu yang Tuhan percayakan kepada hambanya ini, dia malah tidak mengerjakannya sama sekali. Dia malah menyembunyikannya. Dia katakanlah kalau tadi diberikan ladang, dia malah tidak pernah mengusahakannya, dibiarkannya ladang itu bertumbuh liar, ada alang-alang yang sangat tinggi, dan terus kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya kerjaannya tidur saja karena tidak melakukan apapun juga. Ya, dia menggali lubang dan menanamnya dan terus menyembunyikannya. Dan dia tidak melakukan apapun juga. Lama setelah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, di sini Tuhan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuannya ini memuji, kamu baik sekali. Kamu hamba yang baik dan setia. Meskipun aku gak ada di situ, tapi kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku tidak melihat, tetapi kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai menghasilkan berlipat ganda. Itu adalah hamba yang setia. Bukankah hamba ini juga dibayar oleh tuannya? Meskipun tuannya gak ada, tetap harus melakukan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ada orang yang karena majikannya atau bosnya di tempat sangat rajin sekali, tetapi saat majikannya tidak ada di kantor, tidak ada di tempat, lantas mungkin pekerjaannya semakin lama semakin males ya, atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh.
Lalu datanglah ayat 22, hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kamu telah setia kepada perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Nah, kerajaan surga itu seperti itu. Diberi kecil dulu, diberi mungkin jabatan, posisi yang mungkin sangat kecil sekali. Tetapi kalau engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi, Tuhan percayakan lagi posisi yang jauh lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, prinsip dari kerajaan Allah itu seperti itu. Yang mungkin prinsip dunia berkata, kalau aku diberi kepercayaan yang besar, aku akan jaga dengan sungguh-sungguh, aku akan pergunakan dengan sangat-sangat baik sekali. Artinya berikan dulu sesuatu yang mungkin sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, baru aku akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ini tidak ada nilainya atau mungkin sangat sederhana sekali, males mengerjakannya. Tetapi prinsip kerajaan Allah tidak demikian. Allah melihat kita untuk setia pada perkara yang kecil. Dan terus kemudian ayat 24, datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi hambanya ini sangat kurang ajar sekali. Dia dibayar di sana. Katakanlah mungkin hamba pada zaman dahulu itu berupa budak. Mungkin dia ditebus oleh tuannya ini. Dan tuannya ini sangat baik hati sekali. Dan tuannya pun tidak memberikan beban pekerjaan yang melebihi kapasitas dia. Karena berdasarkan kesanggupannya. Tuannya hanya kasih 1 saja. Karena dia tahu kalau kamu dikasih 5, kamu gak bisa melakukannya. Tuannya tahu kalau kamu dikasih tanah 1 hektar, kamu kepayahan mengelolanya. Kamu bisa pingsan mengerjakannya. Makanya dikasih cuma yang 200 meter persegi saja. Nah, terus kemudian ayat 26. Hai kamu, jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangnya itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini kesimpulan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan. Kerajaan surga itu sama seperti orang yang mengadakan sebelum berangkat ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya kepada pembantunya tersebut. Dan garis bawahi bahwa Tuhan sedang mengajarkan bahwa kita harus setia kepada perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan ditambahkan. Dan terus setiap orang yang punya banyak akan diberi lagi dengan sampai berkelimpahan. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Kalau pelayananmu engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Dan pada saat Tuhan mempercayakan kita lebih besar, kita tetap bertanggung jawab, kita tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkati lagi. Tuhan akan beri lagi sampai kelimpahan. Nah, di sini kita belajar bahwa berbicara tentang menurut kesanggupan masing-masing, bahwa Allah kita itu Allah yang adil. Raja Salomo pernah berkata demikian, Tuhan, jangan beri aku kemiskinan, supaya jangan aku kelaparan dan akhirnya mengutuk Engkau. Jangan beri aku kekayaan atau kelimpahan, supaya nanti aku lupa Tuhan kalau aku diberikan. Jadi Salomo
menyampaikan petisi atau doa, Tuhan berilah sesuai dengan kecukupan yang aku miliki, tidak kekurangan dan juga tidak berkelebihan. Nah, biarlah kita mengerti apapun juga yang saat ini saudara miliki dalam hidup saudara itu adalah berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Kalau kita pengen di-increase atau ingin ditambahkan, kita harus setia kepada perkara yang kecil dulu. Pada saat kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan lagi yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Ada satu kesaksian, bukan kesaksian, ada satu cerita. Ada satu ibu, dia berpikir, dia pengen bercita-cita pengen punya satu rumah yang sangat besar sekali, mewah besar sekali, supaya ya karena dia menyukai yang mewah dan besar. Dan terus kemudian Tuhan berikan bisnis, suaminya sudah sangat berhasil sekali. Akhirnya dia membeli sebidang tanah yang cukup besar dan dia membangun rumah 2 lantai dan besar sekali. Kamarnya juga sangat besar sekali. Kamarnya kalau nggak salah dia bangun ada 7 atau 8 ya, di atas sama di bawah, besar sekali. Dan saya pernah ke sana. Dan terus kemudian ada pembantunya, dan pembantunya itu salah satu dari pembantunya itu kerjanya hanya untuk nyapu dan ngepel saja. Dia si ibunya ini minta untuk dipel sehari 2 kali. Ya, jadi dari pagi dia nyapu dari lantai 1 lantai 2 bersih-bersih, terus ngepel. Setelah itu setelah makan siang dia sapu lagi, terus dia ngepel, gitu aja kerjaan karena saking rumahnya luas sekali. Dan terus kemudian anak-anaknya sudah besar. Dan pada waktu sudah besar terus dan sudah menikah, dan tinggallah si ibunya ini, si kakek dan nenek tinggal berdua-duaan, rumahnya besar, kamarnya banyak sekali. Dan kemudian dia berpikir, ya dulu aku bercita-cita pengen kamar yang besar, aku tidak berpikir ke depannya bahwa anak-anak nanti akan menikah, akan pergi meninggalkan aku. Sekarang aku cuma berdua saja. Karena berdua tidak butuh pembantu banyak, jadi pembantu cuma 1 saja. Dan akhirnya pun rumah yang tadinya besar itu tidak terawat dengan baik, sehingga ya terpaksa rumahnya dijual dan terus membeli rumah yang lebih kecil, lebih simpel dan lebih sederhana, karena dia sekarang tahu apa yang dia butuhkan. Nah, kadang-kadang kita minta sama Tuhan, kita nggak ngerti sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Kita pengen yang ini, pengen yang ini, dan terus kita kadang-kadang memaksakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Nah, kita harus mengerti tentang keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Pada waktu Tuhan memberikan saudara berdasarkan kesanggupan saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau dikasih lebih, kita bisa collapse. Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau saudara pengen di-increase berkatnya, pengen di-increase, pengen ditambahkan lagi kepercayaan dari Tuhan, maka setialah kepada posisi yang saudara saat ini alami. Tuhan akan tambahkan. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat harta yang telah Kau percayakan dalam hidup kami, kesempatan untuk kami berkarya, kesempatan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa berkati aktivitas anak-anak-Mu di tempat ini, dan berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan saat sebentar mereka akan melakukan aktivitas di dalam pekerjaan mereka, dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami selalu mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati.